Berikutnya Seth, ini dari Rizal. Assalamualaikum, saya Saiful Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seth, sekarang ini LGBT begitu kencang untuk diakui oleh negara. Kemudian juga pemerintah tidak menghukum mereka dan melarang mereka. Dan itu dapat diketahui melalui beberapa tayangan-tayangan di media. Sebagai warga negara, apa yang perlu kita lakukan untuk menjegal keberadaan mereka. Di dalam buku ini sebetulnya juga sudah ada ya, tentang LGBT itu. LGBT ya, banyak, ada beberapa artikel ya. Ada beberapa artikel, ya, ada 3 artikel, ini juga bisa dibaca. Tapi barangkali Ustaz tadi bisa menjawab dulu tentang LGBT ini, bagaimana peranan pemerintah harusnya ketika LGBT ini sudah mulai seperti sekarang. Ya, ini salah satu tantangan dakwah ya yang besar di negeri kita. Dan ini tantangan global ya, berat ya. Saya pernah diundang oleh waktu itu almarhum Pak Hasyim Muzadi ketika beliau sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden ya. Saya diundang, waktu itu yang diundang berdua, saya dengan Ustadz Tiar Nasir. Kemudian ada 4 menteri yang juga diundang. Ya, ada Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri satu lagi ya. Yang hadir itu Menteri Kesehatan dengan Menteri Agama. Nah itu, nah disitulah saya baru tahu ternyata bukan hanya kita yang menghadapi LGBT, pemerintah pun berat Mas Indra. Jadi misalnya di bidang kesehatan itu bantuan-bantuan kesehatan internasional itu sekarang sudah mulai dikaitkan dengan LGBT. Jadi mengakui atau tidak gitu ya. Jadi juga begitu juga dalam dunia pendidikan kita tahu kan konsep orang sehat itu gitu ya. Kalau dulu jiwa yang sehat itu dulunya kan orang yang menyimpang seksual itu termasuk tidak sehat jiwanya. Nah, sekarang diprotes oleh Asosiasi Psikologi Amerika. Kita sudah berusaha keras ya, teman-teman dari AILA ya, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia itu sudah pernah menggugat KUHP kita ya di Mahkamah Konstitusi agar pasal ya tentang perzinahan itu baik homo maupun hetero itu diubah. Karena pasal yang sekarang ini orang berzina kalau suka sama suka dan sama-sama dewasa di atas 18 tahun itu nggak bisa dipidana. Makanya polisi nggak bisa menghukum. Ditangkepin berkali-kali gitu ya orang homo itu, tapi nggak ada pasal kecuali mereka terkait nanti dengan pasal pelacuran gitu ya atau pasal ITE gitu. Tapi kalau pasal dia selama sudah sama-sama dewasa homo itu gitu ya, itu nggak kena Mas Indra itu. Jadi itu problemnya. Dan saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi ketika gugatan AILA itu. Dan akhirnya kalah ya. Dari 9 hakim MK, 4 menerima, 5 menolak. Itu tipis ya. Sekarang bola untuk masalah hukum LGBT itu ada di KUHP di DPR. Nah, ini pun berat ya, perjuangan di DPR itu lebih berat lagi. Nah, tapi ya itulah kita tantangan dakwah kita, insya Allah. Maka umat Islam harus bersungguh-sungguh ya menghadapi tantangan ini. Ya harus sangat serius. Ya, tantangan kita berat sekali. Ya, jadi jangan inilah. Makanya mungkin di beberapa artikel saya selalu menulis, mohonlah kita sekarang ini jangan berantem sendirilah, ustadz jangan berantem di YouTube ya, membahas karena kita ini bersatu saja menghadapi tantangan dakwah ini. Yang tantangan dakwah sekarang ini bukan main-main Mas. Itu yang kita hadapi ini pemurtadan, ya, kerusakan pikiran, kerusakan akidah, kerusakan akhlak yang sangat serius. Nah itu jadi betul ya Mas Chandra siapa tadi yang Pak Reza ya itu ya, silakan teman-teman banyak ya di Jogja ini ada ada beberapa LSM yang aktif dalam penanganan LGBT ini. Ya, mudah-mudahan semakin meningkat kemampuannya. Terima kasih begitu ya.